Aku tahu, aku yang jatuh cinta, bukan dirimu. Aku paham, aku yang memiliki perasaan terlebih dulu kepadamu. Aku yang diam-diam memerhatikanmu, yang tanpa kau sadari, aku sering mencari perhatianmu. Aku hanya ingin melakukan sesuatu agar kau melirikku. Hanya ingin kau tahu ada orang yang dengan sepenuh hati sedang ingin kau tatap. Meski sejujurnya, dengan berada di sampingmu tanpa kau tahu perasaanku pun sudah bahagia. Aku hanya ingin menumpahkan rindu di dadamu, bukan untuk memaksamu memilikinya. Aku hanya ingin menumpahkan harap di pelukmu, bukan untuk memaksamu mewujudkannya. Aku hanya ingin mencintaimu, tanpa pernah memaksamu untuk kembali membalas cinta. Aku hanya ingin melakukan hal-hal yang tak membuat hatiku menyesal nanti bila aku tak melakukannya. Kelak, jika doa-doaku tidak pernah dikabulkan Tuhan untuk bersamamu, aku tidak akan pernah menyesal telah memanjatkannya dalam pagi-pagiku yang dingin, dalam malam-malamku yang ingin, dalam rindu-rindu yang sepi, tanpa pernah merasakan peluk yang pasti. Karena bagiku, mencintaimu saja adalah hal istimewa. Mencintaimu saja adalah hal yang tidak pernah mampu dibeli dengan apapun. Karena hanya aku yang bisa mencintaimu seperti ini. Dengan mencintaimu saja aku sudah bahagia. Apalagi bila bisa memiliki dan menyatukan hati denganmu. Kalau diibaratkan warna, ini mungkin warna merah atau jambu muda. Lembut, lucu, dan bikin bahagia. Begitulah perasaan saat menikmati obrolan denganmu. Namun sungguh, aku bahagia. Aku menikmati pembicaraan yang sejujurnya terkesan kaku. Bagaimana tidak? Aku harus menenangkan diri untuk membalas chatmu. Sumpah, ini bikin deg-degan. Kalau kau pernah menanti momen pengumuman juara di suatu lomba, barangkali ini lebih deg-degan dari itu. Aku bahkan menulis beberapa pesan, lalu menghapusnya. Berulang-ulang sebelum akhirnya aku kirimkan kepadamu. Momen chatting denganmu sudah lama aku nantikan. Berkali-kali aku online di media sosial. Selalu saja aku melihat akun media sosialmu. Namun, ternyata untuk sekedar mengirimimu salam atau halo saja aku tidak berani. Apa setiap hal yang diikutsertakan hati memang begini? Aku bahkan lebih grogi daripada saat bertemu denganmu. Bingung harus mulai dari mana. Padahal kalau chat dengan teman yang lainnya, aku malah biasa saja. Santai sekali malahan. Apakah jatuh hati selalu membuat orang-orang seperti ini takut melakukan kesalahan? Menulis chat untukmu membuatku harus berpikir lebih, mencari kalimat yang kupikir tepat. Padahal, kalau dipikir lagi, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun ya bagaimana lagi? Proses jatuh hati memang agak sulit dimengerti. Orang yang tadinya cerewet, bisa saja tiba-tiba menjadi pendiam. Orang yang tadinya suka chat panjang-panjang, bisa kehilangan kalimat yang ingin dituliskan. Apa semua orang merasakan hal seperti ini? Atau hanya aku yang terlalu membawa hati?
Yang pasti bagaimanapun deg-degan chattingan denganmu, tetap saja ini adalah hal yang menyenangkan. Namun selalu ada hal yang ingin, bahkan kadang bikin nyesek. Saat aku sudah mulai nyaman menulis kalimat demi kalimat, mulai mengalirkan kata-kata kepadamu, itu tidak begitu deg-degan lagi. Meski tetap saja, aku takut melakukan kesalahan. Kau malah teringat dengan pekerjaanmu. Dan satu hal yang aku paham betul, sebahagia apapun aku menikmati momen chatting denganmu, pekerjaanmu tetaplah hal yang nomor satu. Ya, meski itu cukup bikin nyesek, setidaknya aku senang akhirnya bisa chatting denganmu. Dan ini saatnya kembali mengumpulkan keberanian sampai tiba momen chatting berikutnya denganmu lagi. Hingga nanti aku punya keberanian untuk menatap matamu secara langsung. Jatuh hati mengajarkan aku bagaimana memberanikan diri. Mungkin ini yang namanya nyaman. Berlama-lama denganmu, tak melakukan apa-apa. Selain saling diam menatap pantai, atau ketiduran menatap langit di taman belakang kampus. Melihat bintang-bintang berlarian. Menikmati momen diam yang lama. Kita tidak perlu apa-apa lagi untuk merasakan bahagia. Berjam-jam tanpa suara masih bisa membuat kita ingin berdua. Aku senang menatapmu, yang tiba-tiba menatapku lama. Di matamu, aku selalu merasa lebih baik. Aku tak pernah merasa sendiri. Aku selalu punya teman. Bahkan di saat pulang, di kepalaku, kau ajak kemana-mana, mendatangi tempat-tempat yang tak terduga. Itulah alasan kenapa aku selalu ingin bertemu denganmu. Aku suka mengusap keningmu, menggodamu, atau sekedar membelai rambutmu. Kamu cemberut, dan aku tertawa. Lalu kita diam untuk waktu yang lama, menikmati lamat-lamat kebersamaan. Memandang hal yang ada di pandangan, meski sibuk dengan pikiran masing-masing. Namun kita tak pernah merasa resah satu sama lain. Hingga hari ini, kita masih suka melakukan hal yang sama. Saling menerka-nerka isi kepala, tanpa pernah menuntut satu sama lain. Tanpa pernah membahas hal-hal lain, kita hanya menikmati suasana yang membuat kita larut. Meski bisa saja kehilangan datang seketika, tetapi kita tetap percaya. Rasa nyaman ini adalah bahagia. Lalu kenapa harus takut kalau akhirnya kita saling jatuh cinta?